Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwati fiddin, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan hidayah, inayah, fadilahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas sebuah kitab yang isinya adalah merupakan hal yang wajib bagi kita untuk kita pelajari, karena ini ada kaitannya dengan seluruh amal perbuatan kita yang kita kerjakan setiap waktunya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk di pertemuan yang keempat, di mana pertemuan yang ketiga sebelumnya kita telah membahas tentang makna tauhid uluhiyah. Maka dalam pertemuan yang keempat ini masih ada kaitannya dengan tauhid uluhiyah di dalam tema ilaqatut tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah wal aks, yaitu tentang hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, dan begitu pula sebaliknya. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini ada ilaqahnya, ada hubungannya, ya. Karena seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya, maka dia mustalzamun li tauhidil uluhiyah, ya. Dia mengharuskan untuk mentauhidkan Allah dengan uluhiyahnya. Artinya adalah bahwa al-iqraru bi tauhidir rububiyyati yujibul iqrar bi tauhidil uluhiyah wal qiyamu bihi. Maksudnya adalah meyakini tauhid uluhiyah berarti diwajibkan juga untuk meyakini tauhid uluhiyah, ya, serta ya, mewujudkannya, ya. Maka orang-orang yang di mana dia hanya meyakini tauhid rububiyah saja, ya, tidak diikuti dengan tauhid uluhiyahnya, maka dia tidak dianggap sebagai muslim, ya, begitu. Faman arrafa anna Allah rabbahu wa khaliquhu wa mudabbiru umurihi wajib alaihi an ya'budahu wahdah la syarikalah. Maka barang siapa yang dia mengetahui bahwa Allah itu adalah Rabb-nya, penciptanya, dan yang mengatur segala urusannya, maka wajib alaihi an ya'budahu wahdah la syarikalah. Wajib baginya untuk menyembah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukannya. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Wa tauhidul uluhiyati mutadamminun li tauhidir rububiyah. Tauhid uluhiyah itu menuntut, ya, ataupun mencakup tauhid rububiyah. Maknanya adalah bahwa tauhid rububiyah itu masuk ke dalam tauhid uluhiyah, ya. Makanya barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan selainnya, maka dia harus berkeyakinan pula
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb-nya dan yang menciptakannya. Ini sebagaimana perkataan Nabiullah atau Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau mendakwahkan kepada masyarakat Babilonia, yang dimana masyarakatnya ataupun umatnya pada saat itu mereka umat yang menyembah berhala. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat yang ke-75. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ya. Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada mereka, apakah kalian memperhatikan apa yang telah kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Karena sesungguhnya sesuatu yang kalian sembah itu, berhala, patung dan yang lain sebagainya, itu adalah musuhku, kecuali Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ia? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang telah menciptakan aku dan juga yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan di mana Allah yang telah memberikan makan dan memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Maka jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni thumma yuhyini. Dan dialah yang telah mematikan aku dan menghidupkanku. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang mana aku sangat memiliki keinginan agar supaya ia mengampuni segala dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Nah, tayyib jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ya. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menjabarkan bahwa di ayat yang ke-75 hingga 82 ini ya, membicarakan tentang kaitannya antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ya. Maka wajib ya seorang hamba, jika ia meyakini kerububiyahan Allah, maka dia harus meyakini keuluhiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. War-rububiyatu wal-uluhiyatu taratan yadhkurani ma'an. Ya. Adapun rububiyah dan uluhiyah ini terkadang disebutkan bersamaan. Maka jika keduanya disebutkan bersamaan, maka fayaftariqani fil makna. Keduanya bermakna beda. Wa yakunu ahaduhuma qasiman lil akhar. Ya. Satu dari yang kedua ya, saling memiliki bagiannya masing-masing. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat An-Nas ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia. Maka di sini Rabb adalah Malik, sang pemilik, Al-Mutasarrif, yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu terhadap makhluknya. Adapun makna ilah, ilahin nas, ini berbeda. Annahul ma'bud bihaqqil mustahiq lil ibadati wahdah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang al-ma'bud, yaitu yang disembah. Dialah yang berhak untuk disembah semata. Tidak ada yang lainnya. Ini jika disebut bersamaan. Ya. Makanya ada kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Kalau ada istilah mustalahat yang mustalahat tersebut diambil dari dua kata yang memiliki makna yang bersamaan, ada kaitannya satu dengan yang lainnya,
Biasanya kaidah ini masuk ke dalam kaidah idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dia dikumpulkan menjadi satu, maka maknanya akan berbeda. Tapi jika dia dipisahkan, maka maknanya justru sama. Seperti contohnya Islam dengan iman. Jika digabungkan menjadi satu antara Islam dan iman, maka maknanya akan berbeda. Islam itu amalan zahir, kalau iman adalah amalan batin. Tapi idza iftaraqa ijtama, tapi kalau dipisah maka memiliki dua makna yang sama. Di dalam Islam amalan zahirah, tapi juga ada kaitannya dengan amalan batinah. Di dalam iman amalan batinah, tapi juga ada kaitannya dengan amalan zahirah. Nah, ini dalam kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Makanya jika kalimat rububiyah dan uluhiyah ini disebutkan bersamaan, dia akan berbeda maknanya. Tayyib jamaah rahimakumullah. Wa yakunu wa taratan yuzkaru ahaduhuma mufradan 'anil akhar. Dan terkadang ya, keduanya ini ya, disebut secara terpisah. Maka fayajtami'ani, kedua makna ini menjadi sama. Satu dengan yang lainnya memiliki kaitan. Sebagaimana beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab ini memberikan contoh ucapan malaikat ataupun pertanyaan malaikat kepada si mayyit di dalam kuburnya. Ketika malaikat menanyakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maknanya adalah siapa ilah dan yang menciptakanmu. Siapa Tuhan yang kamu sembah, yang kamu ibadahi, dan juga siapa Tuhan yang telah menciptakanmu. Jadi maknanya dua, ya. Jadi bukan hanya makna satu saja, yaitu yang menciptakan saja, tapi maknanya yang menciptakan dan juga yang wajib untuk diibadahi. Gitu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Yang mana mereka orang-orang yang telah diusir dari negeri-negeri mereka dengan kezaliman. Ya. Kenapa mereka diusir? Disebabkan karena apa? Mereka mengucapkan kalimat Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Ya. Artinya adalah ketika mengucapkan kalimat Rabb kami adalah Allah, tapi dia juga meyakini terhadap uluhiyah Allah, yaitu beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-164. Allah Ta'ala berfirman, Qul aghairallahi abghi rabba. Katakanlah, ya, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Rabba, makna Rabb di sini mencakup rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang ketika di sini disebutkan kalimat Rabb, maknanya bukan hanya rububiyah Allah, bukan hanya kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, akan tetapi makna Rabb di sini juga mencakup uluhiyah Allah, yaitu konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu beribadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Walladzi da'at ilaihi ar-rusulu minan naw'aini huwa tauhidul uluhiyah. Nah, kalau kita tahu bahwa yang didakwahkan oleh para rasul yang diutus oleh Allah itu adalah macam tauhid yang kedua ini, yaitu tauhid uluhiyah. Ya. Kenapa? Karena tauhid ar-rububiyah yukirru bihi jumhurul umam. Ya. Karena tauhid rububiyah ini diakui jumhurul umam. Seluruh umat sepakat ya, tentang pengakuan terhadap rububiyah Allah. Walam yunkirhu illa syawadul minal khaliqah. Tidak ada yang memungkirinya ya kecuali hanya segelintir dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya.
Mereka mengingkari secara zahir saja. Ya. Akan tetapi mereka tidak mungkin mengingkari secara batiniah. Contohnya iblis laknatullahi alaih yang dilaknat oleh Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menceritakan iblis ini ketika ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan qala rabbi. Iblis berkata, ya Rabbku, bima aghwaytani, dengan sesuatu yang telah kau sesatkan, putuskan aku menjadi sesat. Ada kalimat rabbi, artinya iblis pun mengikrarkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contoh yang lain, ya. Orang-orang musyrik pun mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Di mana Rasul kita alaihi salatu wassalam yang diutus kepada mereka. Ya. Sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Saat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, ya Muhammad wala in sa'altahum man khalaqahum layaquluna Allah. Muhammad, katakan kepada mereka, tanya kepada mereka. Ya. Pasti kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Akan tetapi ikrar mereka, pengakuan mereka itu tidak menjadikan diri mereka muslim. Darah, hartanya masih halal mereka, sehingga mereka mengikrarkan tauhid uluhiyah. Ya. Fala ya'budu illa iyyahu, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, menjadi penjelas bagi kebatilan orang-orang yang mengklaim ya, para ulama-ulama kalam dan ulama-ulama tasawuf yang mengatakan bahwa tauhid yang dimaksud itu adalah mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Maka bagi siapa saja, kata mereka, ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama ahlul kalam yang sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, sudah mereka muslim. Ya. Tidak perlu mengikrarkan uluhiyah. Ya. Pokoknya mereka muslim dengan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Ini banyak sekali di dalam kitab-kitab yang telah ditaklif ataupun yang telah dikarang oleh ulama-ulama mereka. Ya. Mereka hanya meyakini dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Makanya pernah ada statement yang mengatakan bahwa bagi para peziarah kubur yang mereka mengusap batu nisannya bertabaruk ke ahlul kubur, itu tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah. Tidak gampang seperti itu. Bagaimana mungkin perkataan tersebut diucapkan oleh orang yang memiliki ilmu? Ya. Padahal keberkahan itu milik Allah. Allah lah yang menjadikan keberkahan pada setiap makhluknya. Itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar dari makhluknya tersebut. Maka ini perkara yang sangat azim, perkara yang sangat besar sekali. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sekali lagi kami menyampaikan bahwa mempelajari akidah ini merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Karena ada kaitannya dengan segala amal perbuatan kita sehari-hari. Orang yang akidahnya benar, maka amalannya pun benar. Orang yang akidahnya salah, maka pasti segala amal perbuatan meskipun ia menganggapnya benar, tapi dari sisi pondasinya salah, maka akan salah pula. Tayyib jamaah rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام
wan nadhari ghayatum an yaj'alu tauhida thalathati anwa'. Ya, secara umum ya, mayoritas mereka para penganut ilmu kalam yang dimana mereka menetapkan tauhidnya di dalam kitab-kitab mereka ya. Dan juga mereka memiliki tujuan bahwa mereka menjadikan tauhid itu 3 macam. Wa yaquluna, kata mereka, huwa wahidun fi dzatihi. Ya. Allah itu esa secara zatnya. La qasiman lah, tidak ada pembagian sama sekali. Yang kedua adalah wa wahidun fi sifatihi la syabihan lah. Allah itu sifatnya satu. Jadi enggak ada asma dan sifat Allah itu enggak ada. Allah hanya memiliki satu sifat, la syabihan lah. Ya. Wa wahidun fi af'alihi la syarikalah, dan Allah itu esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang dapat disekutukannya. Nah, wa asyhurul anwa'i tsalatsa indahum huwa tsalits. Yang paling masyhur dari 3 keyakinan ini adalah keyakinan yang ketiga. Ya, keyakinan mereka yang ketiga. Wa huwa tauhidul af'al, yaitu tauhid af'al, af'alullah, yaitu tauhid rububiyah, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini semata. Nah, itu ya. Nah, kemudian mereka berhujah dengan mengeluarkan dalil-dalil yang ada. Tapi dalil ini disebut dalalatut tamanu. Ya. Dalil ya, yang saling tidak memungkinkan dengan yang lainnya. Dan mereka mengatakan bahwa inilah tauhid yang dimaksud. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga mereka memaknai tauhid uluhiyah itu apa? Al-qudrah alal ikhtira'. Kemampuan untuk menciptakan. Ya. Ini yang dimaksud kalimat tauhid la ilaha illallah, kata mereka. Ya. Padahal sudah maklum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annal musyrikina minal Arab alladzina ba'atha ilaihim Muhammad awwalan lam yakunu mukhalifuna fi hadza. Sudah maklum orang-orang musyrik Arab di mana Rasul kita alaihi salatu wasallam diutus kepada mereka. Ya. Awal pra-Islam, sebelum ya, Nabi kita alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam, itu sudah jelas. Tidak ada satupun dari orang-orang musyrik Arab yang menyelisih terhadap keyakinan tersebut. Allah yang menciptakan, tidak ada. Ya. Bal kanu yuqirruna bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Mereka mengakui Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan sampai innahum kanu yuqirruna bil qadar. Mereka mengakui terhadap keimanan dalam masalah takdir. Tapi wahum ahadha musyrikun. Akan tetapi mereka tetap disebut sebagai musyrik. Ya. Tetap disebut sebagai musyrik. Ya. Jelas ya rahimakumullah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi sebagai bentuk daripada bantahan terhadap keyakinan-keyakinan bahwa tauhid yang dimaksud itu adalah hanya mengikrarkan ataupun mengakui tauhid rububiyah saja, tidak. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini juga dikuatkan dengan surat dalil dari Al-Qur'anul Karim, surat An-Nahl ayat yang ke-30, 37, 36. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Ya, dakwah. Ya. Bukan hanya tujuannya untuk mengenalkan Allah. Mereka kenal Allah. Ya. Tapi tujuannya untuk mendakwahkan bahwa yang disembah itu Allah. Yang berhak diibadahi itu Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjauhi tagut. Makanya para rasul ketika dakwah kepada umatnya, mereka tidak mengatakan ya aqirru anallahu wal khaliq. Ayo,
akui bahwa Allah itu pencipta. Tidak, karena mereka sudah mengakuinya dengan sendirinya. Karena ini fitrah. Sekali lagi kita kembali kepada pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa ini adalah fitrah. Ya. Lalu kemudian fitrah itu diselamatkan dengan apa? Dengan ditunjukkan saat menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan perkataan beliau. Beliau juga mengatakan, at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul innama yatadammanu itsbatul uluhiyah lillahi wahda. Tauhid yang dimana para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendakwahkannya. Ini menuntut menetapkan tauhid uluhiyah kepada Allah semata. Ya. Artinya adalah para rasul ini diutus untuk menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah, la ya'budu illa iyyah. Ya. Kalimat ini yang dijelaskan oleh para rasul, termasuk rasul kita alaihi salatu wassalam. Sampai kepada ucapan beliau mengatakan, walaisal muradu bitauhid mujarradu tauhidir rububiyah. Artinya makna ini bukan hanya makna yang hanya mencakup tauhid rububiyah saja, yaitu keyakinan Allah pencipta alam semesta ini saja. Ini sebagaimana yang diyakini oleh mereka telah kita sampaikan tadi, ahlul kalam dan juga orang-orang tasawuf. Jadi begitu. Akan tetapi harus mencakup tauhid uluhiyah. Nah, itu jangan sekalian. Tayyib. Di sini beliau juga mengatakan, wal ilahu wal ma'luh al ma'budul ladzi yastahiqul ibadah. Makna ilah adalah makhluk yang disembah. Al ma'bud sama yang disembah maknanya. Yastahiqul ibadah, yang berhak memang untuk disembah. Ya. Bukan makna ilah itu adalah al-qadir alal ikhtira, punya kemampuan untuk menciptakan, tidak. Kenapa? Karena andaikan ditafsirkan dengan kalimat mampu untuk menciptakan, ya, maka ya, sesuatu yang diyakini tersebut, ya, ini merupakan makna yang paling khusus dari sifat keuluhiyahan. Ya. Kemudian mereka menetapkan ya, tujuan daripada menetapkan ini semua menjadi tujuan dalam hal tauhid. Ya, inilah orang-orang mutakallim dan orang-orang tasawuf. Ya. Yang mana mereka mengklaim bahwa keyakinan mereka itu disandarkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga pengikut-pengikutnya. Yang jelas mereka tidak memahami tentang hakikat tauhid yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mendakwahkannya. Ya. Jelas sekali lagi kita katakan, ya, pemahaman mereka sama dengan pemahaman apa yang difahami oleh orang-orang musyrik dahulu. Andaikan pemahaman mereka adalah bahwa cukup mengakui Allah sang pencipta saja ia menjadi muslim, tidak. Akan tetapi harus tunduk, patuh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Yusuf ayat yang 106 Allah taala berfirman, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Dan kebanyakan mereka, ya, sebenarnya tidak beriman, melainkan mereka adalah orang-orang musyrik. Gitu. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala juga disebutkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai 89. Kata Allah, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah milik siapa bumi dan yang ada di sekitarnya, jika kalian tahu. Maka mereka pasti akan mengatakan milik Allah. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, apa kalian tidak mau berfikir? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan Muhammad kepada mereka,
siapa Rob langit yang 7 dan Rob arsy yang sangat besar, mereka pasti akan mengatakan lillah, milik Allah. Kul afala tattaqun, katakan kepada mereka, kenapa kalian enggak takut? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Muhammad katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapa yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yujiru wa la yujar, yang melindungi, yang tidak punya, yang melindungi dan tidak tidak dilindungi. Jika kalian tahu, maka mereka akan mengatakan sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Pasti pertanyaan-pertanyaan ini pasti dijawab oleh orang-orang musyrik dengan jawaban ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi kami sampaikan ya, bahwa mengikrarkan tentang kerububian Allah itu tidak cukup menjadikan seseorang muslim, akan tetapi dia harus ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya yang masuk ke dalam tauhid uluhiyah gitu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Kemudian ya, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan dengan perkataan yang terakhirnya, walihada, oleh karena ini, karena min attiba'i haula'i, ya, mereka dari pengikut-pengikutnya, man yasjudu li syams, ada yang menyembah matahari, wal qamar, dan ada yang menyembah bulan, wal kawakib, dan ada yang menyembah bintang, wa yad'uha, dan mereka berdoa kepadanya, wa yasumu wa yansukulaha, mereka berpuasa dan mereka menyembelih untuknya, wa yataqarrabu ilaiha, dan juga mendekatkan diri dengannya. Tsumma yaqulu, kemudian mereka berkata, inna hadza laisa bisyirkin, ini bukan kesyirikan. Innama syirk idza i'taqadtu annahal mudabbirah. Ya. Kalau kesyirikan itu misal aku meyakini bahwa yang aku sembah ini semua ia mampu dan mengatur alam semesta ini untukku. Ya. Maka faida ja'altuha sababan wa wasitatan. Ya. Nah, mereka ini hanya aku jadikan sebagai sebab ataupun wasilah saja. Maka aku bukan seorang musyrik. Ini kata mereka. Ya. Jadi ya, perkataan ini ya, diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala merupakan perkataan mereka yang ketika didakwahi tentang perbuatan mereka itu salah, maka jawaban mereka pasti demikian. Ya, bahwa kita ini nggak pernah meyakini yang kami minta ini adalah mereka yang mengatur aku, tidak. Tetap yang mengaturku itu Allah. Cuman kami jadikan ini semua sebagai wasilah. Kami bertawasul kepadanya. Jadi kami tidak musyrik dong. Ya. Nah, beliau mengatakan wa minal ma'lumi bil ittirar min dinil Islam anna hadza syirik. Jelas ini perbuatan kesyirikan. Karena ini pun dilakukan oleh umat terdahulu dan juga dilakukan oleh umat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibantah oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan dalil-dalil yang ada, jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya pengakuan mereka para ubadul kuburil yaum, ya, pengakuan para kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan. Mereka tidak mau dikatakan sebagai menyembah. Mereka akan mengatakan kami hanya bertawassul. Tapi bertawasul kepada mayit ini bagian daripada kesyirikan. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menuntaskannya, termasuk di negeri kita ini yang paling banyak. Ya. Sehingga bencana yang sering kita alami ini ya, harusnya menjadi introspeksi diri kita. Musibah yang sering bertubi-tubi menimpa pada kita ini adalah bima kasabat aydin nas. Kembali kepada apa? Perbuatan manusia, dosa manusia. Selama kesyirikan itu masih merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala
akan selalu memberikan peringatan kepada kita sebagai mukmin. Paling tidak untuk mengingkarinya. Kalau perlu kita terus berdakwah, memerangi ahlu syirik, dengan menjelaskan bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang dapat menjadikan mereka kekal di neraka kalau mereka tidak mau bertobat sebelum mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah ya. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang hubungan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Sangat erat sekali. Karena orang yang mengakui kerububiyan Allah tidak terlepas dari keuluhiyahannya. Artinya adalah kalau kita mengakui Allah yang menciptakan kita, maka wajib bagi kita untuk tunduk, patuh, dan juga beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.